teman-teman kalian yang lain yang tidak bisa join, mereka supaya bisa melihat juga apa yang kita pelajari lewat video Pikon ini ya. Nah, jadi supaya tidak berlama-lama, jadi saya anggap saya sudah kenal dengan kalian, kalian juga sudah kenal dengan saya, walaupun kita hanya bertatap maya seperti ini. Iya, Pak. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tentang logaritma. Nah, di pertemuan pertama, kalian sudah mempelajari materi tentang bentuk pangkat ya. Ada yang bisa memahami atau yang bisa menyampaikan apa yang kalian dapatkan dalam materi bentuk pangkat itu? Kalau misalnya ada suatu bilangan kita pangkatkan 2, apa sih maknanya? Gitu. Tapi kalau kita pangkatkan 3, gitu. Gimana? Kalau misalnya 2 pangkat 2, bagaimana kalian artikan? 2 kali 2. 2 kali 2. Ya, oke. Kalau 2 pangkat 3? 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2. 2 kali Ya. 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2, Pak. Ya, terima kasih. Nah, jadi itulah bentuk perpangkatan ya. Kemudian sifat-sifat bentuk pangkat sudah ada di materi yang kalau kalian rajin membaca itu sudah lengkap ada di sana ya. Iya, Pak. Nah, kemudian hari ini materi logaritma ini tidak jauh juga kita akan berkecimpung lagi tentang dengan bentuk pangkat. Oke, kita perhatikan materinya, saya share screen ya. Tunggu sebentar, saya ulangi share-nya. Bisa dilihat materinya? Mau direspon? Udah, Pak. Bisa, Pak. Udah. Udah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang logaritma. Apa itu logaritma? Ya. Nah, logaritma adalah sebagai inverse dari perpangkatan. Nah, kalau sebelumnya kita belajar tentang 2 pangkat 4 itu adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Itu sama dengan 16. Dan begitu juga dengan 10 pangkat 3 adalah 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000, seperti itu ya. Nah, pada logaritma ini terkadang kita diberikan bilangan pokok dan hasil perpangkatannya. Misalnya 2 log 16 seperti itu. Coba kita perhatikan ini. Nah, misalnya berapa n jika 2 pangkat n sama dengan 16? Berapakah pangkat 2 jika hasilnya adalah 16? Itu yang ditanyakan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti inilah kita menggunakan atau kita perlukan materi tentang logaritma ini. Kira-kira pangkat berapa ini? Coba di berapa 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4. Ya, berarti n-nya sama dengan 4 ya, seperti itu. Nah, kemudian x-nya atau 10 pangkat berapa ini sama dengan 1000? 2 pangkat 3, Pak. 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 ya. Oke. 2 pangkat 3. Nah, nilai n atau x tersebut ditentukan sebagai berikut. Nah, kita hubungkan sekarang dengan logaritma. Logaritma itu tidak ditulis lengkap dalam dalam definisinya, dia disingkat menjadi log seperti itu. Nah, kalau misalnya 2 pangkat n sama dengan 16, itu bisa dituliskan sebagai n-nya sama dengan 2 log 16. Nah, penulisan log pada umumnya adalah menggunakan 2 ini sebagai bilangan pokok. Ya, bilangan pokok itu adalah bilangan yang akan kita pangkatkan. Atau basis biasanya juga ada yang menyampaikan. Kalau saya artikan 2 log 16 ini adalah bilangan pokok log hasil sama dengan pangkatnya gitu ya, sama dengan n. Bilangan pokok log hasil sama dengan pangkatnya.
Nah, bilangan pokok ini dipangkatkan berapa sama dengan hasilnya, ada 16. Jadi dipangkatkan 4. Cara penyelesaiannya adalah 2 log dikalikan 2 pangkat 4. Kan gitu ya. Kenapa 2 pangkat 4? Ada yang tahu? 16, 2 pangkat Oh 4. iya. Oke, terima kasih. Nah, jadi ketika dia sudah sama angka di depan log dan di belakang log, ingat perhatikan ini di depan log yang saya maksud di atas ya, nanti akan ada 4 dia sejajar dengan 16 ini dia di depan log, akan ada angka seperti itu di log. Nanti kan kita pelajari lebih lanjut sifat-sifat dari logaritma ya. Ingat penulisan logaritma itu kalau yang tanpa ada pangkatnya, biasanya log yang di depannya naik, kemudian yang di belakangnya sejajar dengan lognya. Kemudian kalau ada pangkat, tuliskan seperti pangkat biasa. Jangan kalian menuliskan 2 log 2 4 gitu ya. Jadi 2 log 2 pangkat 4. Ini biasanya yang sering istilahnya bukan salah, tapi ketika dibaca kembali mungkin menjadi miskonsepsi ya. Jadi kalian melihatnya 2 log 24, sehingga tidak ada hasilnya nantinya. Seperti itu. Nah, begitu juga untuk 10 pangkat X. Oke, saya lanjutkan. Nah, definisi logaritma secara umum itulah A log X sama dengan N. Yang artinya X-nya sama dengan A pangkat N. Nah, jadi bilangan pokok log hasil sama dengan N. Jadi pangkat hasilnya itu adalah A pangkat N-nya gitu. Atau bilangan pokoknya pangkat N sejumlah. Dengan syarat A-nya tidak harus lebih dari 0. Tidak ada bentuk pangkat di dalam logaritma ini tidak terhitung yang negatif. Jadi semuanya positif ya. Kemudian selain lebih dari 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1. Tidak boleh sama dengan 1. Kemudian X-nya lebih dari 0. Tentunya karena A-nya sudah tidak boleh sama dengan 0, berarti X-nya pasti mengikuti seperti itu. Nah, kemudian contoh soalnya, nyatakan bentuk berikut dalam logaritma. Nah, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, coba kita perhatikan ini. Kemudian perhatikan soal berikut. Ada yang bisa menjadikan 3 pangkat 4 sama dengan 81 itu dalam bentuk logaritma? Ayo. Silahkan direspon. Gimana Bu Erni gininya? Ya, bisa. Yes. Nggih dia. Oh, gitu nggih. Ini tambah sini belum ngawi, Pak. Hari ini mau dicoba, Pak. Oh. Kalau kebetulan besok itu yang hanya hari Jumat ada, tapi kalau besok seandainya Bapak memang bisa, tapi kami agak siapnya ada di rumah. Mainnya di bawah Pak, di Pura. Oke, kalau memang misalnya Bapak jalan dari Sukawati itu, artinya barengan misalnya Pak menyampaikan, Pak yang makin mau ke sana, dia langsung naik dari Pura itu, bisa kita ketemu di sebelah antara Asofia. Kalau kita yang di rumah, di rumah. Berarti pagi ya Pak.
di kampus. Nah, di kampus. Kalau besok itu pasti lewat jam 12 ada karena kita ngolah. Banyak penakut di Pak. Oh, dan dia sudah di mana ditempel Pak yang gunung Kawi. Kalau di jalur itu oke. Kalau Bapak mau di WW, ini nomor ini di WA Pak ya. Oh, benar. Juga artinya dia bisa share log karena kebetulan Arsopnya sudah masuk di Google Map, juga lebih gampang Pak cari nanti. Kita ketemu di Arsop Bapak ini. Kebetulan Arsopnya di sebelahnya rumah. Besok semua Pak. Gimana? Ada yang bisa? Saya Pak. Ya, coba. Berapa jadinya? 3 log 81 sama dengan 4. Oh ya, bilangan pokok log hasil sama dengan pangkatnya. Oke, sudah benar. Ada yang bisa menyelesaikan yang nomor B? Dicoba. Nah, kalau yang saya langsung aja ya. Ya, tunggu sebentar. Nah, ini penyelesaiannya ya. Jadi yang tadi temannya sudah sampaikan itu 3 log 81 sama dengan 4. Ya, sudah ya. Tinggal kalian posisikan saja bilangan pokoknya di belakang log, bilangan bilangan pokok belakang log. Hasilnya di belakang log, kemudian bilangan pokoknya di depan atas, kemudian sama dengan pangkatnya. Tinggal seperti itu aja. Gimana kira-kira bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Boleh? Tidak ya? Tidak, Pak. Ya, oke. Saya lanjutkan. Nah, bagaimana kalau dibalik? Nyatakan dalam bentuk pangkat. 5 log 25 sama dengan 2. Bagaimana bentuk pangkatnya? Ada yang bisa? Silakan. Ada yang bisa? Ayo Pak. Siapa ya? Eka Listi. Oh ya, silakan. 5 sama dengan 2 di dalam bentuk pangkat 5 pangkat 2. Oh, 5 pangkat 2 sama dengan 25 ya. Oke, terima kasih. Eka Listiawati ya benar ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat logaritma itu yang pertama, ketika ada dua logaritma yang bilangan pokoknya sama, atau bilangan di depan lognya itu sama, A dan A, 2 dan 2, 3 dan 3, 10 dan 10, apapun itu, yang penting tadi syaratnya adalah tidak sama dengan 0, tapi biasanya kalau soal pastinya sudah sesuai dengan syarat itu. Nah, jadi maka bentuk ini bisa kita jadikan sebagai, kalau dia tengahnya penjumlahan, maka dia akan menjadi perkalian. Jadi A log X ditambah A log Y itu sama dengan A log X kali Y. Seperti itu. Nah, misalnya ada 2 log 4 ditambah 2 log 8. Berarti sama-sama 2 log ya. Berarti sama-sama bilangan pokoknya 2. Maka dia bisa dituliskan sebagai 2 log 4 dikali 8. 4 kali 8 berapa? 4 kali 8? 32. Iya, 32. Sehingga
kalau 2 log 32 sama dengan 5. Kenapa sama dengan 5? Ada yang tahu nggak? 2 pangkat 5 sama dengan 32. Iya, oke, terima kasih ya. Oke, kita lihat ke sifat yang kedua. Nah, jadi ketika kalau yang tadi penjumlahan, kalau yang sekarang pengurangan. Perbedaannya adalah sama-sama dia bisa digabungkan ketika bilangan pokoknya sama. Yaitu di depan lognya sama, dia misalnya 22, 33, 4 dan 4, A dan A. Maka ketika dia pengurangan, maka dibagi. Angka yang di depan dibagi dengan angka yang di belakang. Kalau yang penjumlahan, kenapa saya tidak tegaskan? Karena perkalian itu sama. 4 kali 8 dengan 8 kali 4 itu sama. Mau kalian taruh di belakang, mau di depan, itu hasilnya sama. Akan tetapi kalau pembagian, itu tidak bisa ditukar posisinya. X dibagi Y berbeda dengan Y dibagi X. 8 bagi 4 berbeda dengan 4 bagi 8, seperti itu. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi yang di depan dibagi dengan yang di belakang. Nah, misalnya ada 3 log 18 dikurangi 3 log 6. Sama-sama dia 3 log ya. Maka dia akan menjadi 3 log 18 per 6. 18 bagi 6 berapa? 18 bagi 6. Atau 6 kali berapa sama dengan 18? Kali 3. 2, Pak. Kali berapa? Kali 2. 3, Pak. 3, Pak. Ya, kali 3 ya. Nah, ketika kita gantikan 18 per 6 ini adalah 3, maka log ini akan menjadi 3 log 3. Nah, 3 log 3 sama dengan 1. Kenapa? 3 pangkat berapa sama dengan 3? Ya, pangkat 1 dia. Seperti itu ya. Maka di sini memang sengaja saya singkat langsung sama dengan 1. Untuk membiasakan kalian berpikir praktisnya. Oke, kita lanjutkan. Ada yang ditanyakan dulu untuk sifat 1 dan 2. Perbedaannya hanya kali dan bagi ya. Perhatikan sifat ini bisa digunakan ketika angka di depan lognya sama. Tapi kalau berbeda, mohon maaf ya, tidak bisa. Nah, kemudian sifat yang ketiga. Ketika ada A log X pangkat N. Nah, jadi di dalam lognya itu di bilangan di hasilnya itu atau di belakang log itu ada bentuk pangkat, yaitu pangkat N. Nah, untuk menyesuaikan bentuk pangkat ini, kita bawa ke depan dia menjadi perkalian. Yang tadinya A log X pangkat N, dia bisa dituliskan sebagai N-nya dibawa ke depan, dikali dengan A log X. Nah, dikalikan dia. Nah, maka kalau kita balik, nah bentuk ini kan coba diperhatikan, 2 dikali log A. Bedakan membaca dengan yang tadi. Kalau yang tadi 3 log 18. Kalau yang sekarang 2 log A. Bedakan, bisa kalian perhatikan, 3-nya ada di atas. Kemudian kalau yang 2 ini berada di depan pas ya. Lurus dia dengan lognya. Berarti ini merupakan pangkat dari hasilnya. Pangkat dari A kalau di sini. Kalau di belakang pangkat dari B. Gitu. Bisa dipahami nggak maksud saya? Bisa dipahami nggak apa yang saya maksudkan? Bisa, Pak. Nah, bisa. Oke. Nah, kalau seperti itu, jadi karena pangkatnya tadinya dibawa ke depan, kalau kita mau mengembalikan bentuk pangkatnya, dia akan menjadi dari tadinya 2 dikali log A ditambah 2 dikali log B, itu bisa dituliskan sebagai log A pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena tadinya pangkatnya dibawa ke depan. Kenapa bisa dia menjadi pangkat? Kita melihat sifat 3. Itu ya. Kemudian log B pangkat 2 juga sama. Nah, kemudian ketika ada penjumlahan, lognya sama, ini tidak ada angka di depan log, di sini juga tidak ada angka, berarti dia sama terhitungnya. Maka bisa dituliskan sebagai log A pangkat 2, karena dia penjumlahan berarti dikali B pangkat 2. A kuadrat dikali B kuadrat bisa dituliskan sebagai A kali B dikuadratkan. Sehingga inilah hasil akhirnya. Log A kali B pangkat 2. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, oke. Pak.
Kita lanjutkan ke sifat yang nomor 4. Sifat yang nomor 4. Nah, di yang nomor 4 ini ada dua bentuk yang maknanya sama sebenarnya. Nah, yang di atas itu ketika kita diberikan A log X, nah, A log X, itu bisa kita tuliskan sebagai C ini di mana didapatkan. Ini kita sesuaikan dengan angka yang kita perlukan. Nanti kita lihat di soal ya. Nah, ini C-nya ini kita sesuaikan dengan yang kita perlukan dalam soal. Jadi tidak harus 2, tidak harus 3, tidak harus 5. Tapi kita sesuaikan dengan yang kita perlukan dalam soal. Ini bisa dituliskan sebagai C log X, C log hasil dulu, per C log bilangan pokok. Bilangan pokoknya di bawah. Kemudian ketika kita diberikan G log A, ini bisa dituliskan dalam bentuk pecahan, yaitu kita 1 per G dan A-nya ditukar posisi. Yang tadinya dia sebagai hasil, ditulis sebagai bilangan pokok. Yang tadinya sebagai bilangan pokok, ditulis sebagai hasil. Sehingga dia menjadi A log G, yang tadinya G log A. Nah, coba diperhatikan sekarang contoh soal ini. 3 log 7 dikali 7 log 81. Coba kita perhatikan penyelesaiannya. Nah, untuk yang sifat yang A, 3 log 7 kali 7 log 81 ini, dia bisa diselesaikan dengan cara 3 log 7 dikali 7 log 81. Nah, di sini kebetulan dia langsung saja log 7 per log 3. Nah, menggunakan sifat yang A ya. Jadi C-nya tidak diisi angka, sengaja dikosongkan. Boleh saja, nggak apa-apa. Tapi kalau memang misalnya nanti kalian ingin, kalau soalnya mempertanyakan yang ingin kalian pasangkan ada angkanya, ya sesuaikan dengan angka itu. Asalkan atas dan bawah yang ini di 7 dan 3 ini sama angka di depannya. Kalau memang kosong ya kosong sama. Kalau angka 2 ya 2. Sama seperti sifat ini ya, C dan C. Tuh. Nah, kemudian dikali log 81 per log 7. Nah, seperti perkalian silang dalam pecahan, 7 kali 81 per 3 kali 7, kita sederhanakan 7-nya. Bisa dipahami nggak menyederhanakan pecahan seperti itu? Gimana? Bisa? Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, oke. Ya. Nah, kemudian yang tersisa itulah log 81 per log 3. Di mana 81 itulah 3 pangkat 4. Nah, kita kembali ke sifat yang kedua. Kalau ada bentuk pangkat, kita bawa ke depan. Bentuk sifat kedua. Ketiga kalau nggak salah tadi ya. Oh, ini yang ketiga. Kita bawa ke depan dia pangkatnya. Sebagai pengali. Jadi 4 log 3 per log 3. Log 3 per log 3 itu 1. Maka 4 kali 1 ya 4. Nah, kemudian untuk yang B, kita langsung menjadikan dia 1 per... Nah, itu dia dijadikan supaya dia mau jadi di bawah. Sehingga didapat juga hasilnya yang sama. Nah, ini diperhatikan. Dipilih dia, jangan 81-nya ditaruh di bawah ya. Kalau 81-nya kalian taruh di bawah, maka kalian akan dapatkan min 4. Min 4. Jadi yang lebih kecil lah nilainya ditaruh dia dijadikan sebagai pecahan. Sesuai sifat yang B ini. Kalau kalian mau menggunakan sifat yang B. Apakah harus keduanya digunakan, Pak? Tidak. Untuk sifat yang nomor 4 ini boleh kalian gunakan salah satu. Itu juga hasil akhirnya sama. Jadi kalau kalian ingatnya menggunakan pecahan seperti ini, silahkan. Tapi kalau kalian mau menggunakan sifat yang tadi, yang di A, juga nggak apa-apa. Sama kok hasilnya. Gimana? Sejauh itu dulu ada pertanyaan nggak? Tidak ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ke sifat yang kelima. Nah, di sifat yang kelima, logaritma itu diposisikan sebagai pangkat dia. Ketika ada suatu bilangan dipangkatkan dengan bentuk logaritma,
Nah, ini pentingnya. Bilangan itu kalau sama dengan bilangan pokoknya, maka hasilnya adalah X itu sendiri. Jadi yang bilangan di belakang sebagai pangkat yang saya sampaikan log tadi ya. Nah, misalnya di sini kan ada 4 pangkat 2 log 5. Maka 4-nya dijadikan dulu supaya sama dengan bilangan pokok yaitu 2. Di mana 4 adalah 2 pangkat 2. Sehingga ketika kita sederhanakan, dia akan menjadi 2 pangkat 2 log 5 dipangkatkan lagi dengan 2. Jadi 2 pangkat 2 log 5 ini adalah 5. Kemudian 5 pangkat 2 hasil akhirnya adalah 25. Nah, coba diperhatikan dulu untuk sifat yang 5 ini mungkin perlu kalian tanyakan, silahkan. Ya apa-apa. Ada yang mau ditanyakan boleh? Enggak ya? Berarti saya anggap sudah paham ya. Kita lanjutkan ke sifat ke-6. Nah, coba diperhatikan dulu sifat ke-6-nya. Ayo perhatikan sifat ke-6-nya. Di sana ada P pangkat N. Nah, P pangkat N. Bilangan pokoknya dia punya pangkat, kemudian hasilnya juga dalam bentuk pangkat, maka dia dituliskan sebagai pangkatnya itu dijadikan pecahan di depan. Di mana pangkat dari bilangan pokoknya ditaruh di penyebut atau di bawah, kemudian pangkat dari hasilnya kita taruh di atas sebagai pembilang, sebagai pengali dari P log A. Seperti itu. Nah, kemudian untuk P pangkat, nah ketika bilangan pokok dan hasilnya memiliki pangkat yang sama, maka bentuk itu bisa langsung dituliskan tanpa menggunakan pangkat. Karena dia kan kalau kita bagi N per N itu kan 1. Jadi 1 kali P log A boleh juga dituliskan sebagai P log A saja. Gimana? Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa, oke. Ya. Nah, oke, kita lihat contohnya sekarang. 8 log 16. 8 log 16 ini kalau kita jadikan basis 2 atau bilangan pokoknya sama-sama 2, maka 8 itu menjadi 2 pangkat 3 dan 16 itu menjadi 2 pangkat 4. Nah, maka bentuk yang tadinya 8 log 16 itu bisa kita tuliskan sebagai 4/3 2 log 2. Di mana 4-nya adalah pangkat dari 16 dan 3 adalah pangkat dari 8. Maka hasil akhirnya adalah 4/3. Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Bisa, oke. Kita lanjutkan ke sifat yang terakhir. Nah, ini sifat yang ke-7 ya. Di sana ada sebenarnya ini hampir sama dengan sifat yang ini sifat yang 5 ya. Cuman mungkin ada yang perlu ditekankan. Coba diperhatikan. Nah, P pangkat P log A sama dengan A. Nah, jadi bilangan pokok ini dan pangkatnya yang dalam bentuk logaritma ini sama dia depannya ya. Dengan syarat P dan A-nya bilangan real yang tidak sama dengan 1. Jadi P-nya tidak boleh sama dengan 1 ya. Nah, kemudian yang tadi kita menyesuaikan dia dijadikan bentuk pangkat. Nah, sekarang coba diperhatikan. Kalau di sini kita punya angka 3,
9 pangkat 3 log A. Jangan 9-nya dirubah. Akan tetapi 3 ini yang kita rubah. Sedangkan di sifat yang nomor 5, yang kita rubah adalah yang di depan. Bisa dibedakan kira-kira? Bisa nggak? Apa yang saya maksudkan? Kalau sifat yang nomor 5, yang kita rubah itu A. Sedangkan di sifat nomor 7, yang kita akan rubah itu adalah ini, pangkat di atasnya. Kalau 9 ini hubungannya dengan 3 adalah 3 dipangkatkan 2. Dengan syarat A-nya juga dipangkatkan 2. Ya, wajib dipangkatkan juga dia. Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Tapi hasilnya sama kok. Sama kok dengan sifat yang 5 itu. Yang mana kalian mau gunakan boleh. Jadi yang namanya sifat-sifat itu kan semua disampaikan, tapi tidak harus semua digunakan. Nah, kurang lebih itu materi kita hari ini, yaitu tentang logaritma. Sebenarnya kita sudah belajar 2 kali pertemuan ini ya. Nah, jadi pada pertemuan berikutnya, kalian tinggal menjawab soal yang ada di LMS nanti. Oke. Gimana kira-kira materi saya tadi? Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Saya masih punya waktu lagi 5 menit ya. Saya siapkan waktu sampai jam 11:30. Ada yang mau bertanya? Boleh. Ayo. Malu berjalan sesat ditanya ya. Coba diaktifkan kameranya lagi sebentar aja. Supaya bisa kita terlihat semuanya. Untuk saya untuk saya posting ya. Supaya kelihatan kalian. Mohon bantuannya untuk menunjukkan wajah kalian. Supaya saya tahu ya sedikit tidaknya ya kita bertemu di dunia maya gitu ya. Walaupun pada kenyataannya kita belum bisa bertemu. Oke. Saya pin dulu, saya kirim ke grup kalian. Ini untuk menunjukkan bahwa siapa saja yang hadir ya. Tenang aja, saya tidak pernah berjanji mulut saja gitu ya. Jadi siapa yang memang antusias untuk mengikuti pembelajaran saya, ya itu saja yang mendapatkan nilai yang baik gitu ya. Artinya baik dalam artian, walaupun nanti tugas kalian hanya istilahnya kalian sudah berusaha mengerjakan tapi juga masih salah, ya tetap saya hargai maksimal seperti itu. Karena usaha kalian yang saya hargai. Seperti itu. Jadi dari kejadian-kejadian sebelumnya, ya seperti itu siap dalam mengajarkan matematika. Nanti mohon masukannya juga, kalau seandainya dalam saya menyampaikan materi itu terlalu cepat, atau mungkin ada yang perlu istilahnya saya orak-orekkan, nggak apa-apa. Bisa juga. Oh ya, saya mau jelaskan. Oh ya, waktunya udah mau habis ya. Bilangan gininya udah paham semua ya? Bentuk akar yang kemarin. Karena itu yang banyak bertanya di grup. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah paham ya? Nah, kalau sudah, nanti selanjutnya kita komunikasi lagi di grup. Nah, pembelajaran untuk hari ini saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi Santi. Om Santi Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi Santi. Di sini bukan